Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Ngelanjutin obrolan sebelumnya tentang apa perbedaan UFC berangka dan UFC Fight Night. Di video part 2 ini gue akan membahas sedikit lebih detail dari video sebelumnya, tapi tetap dari kacamata fans yang baru mengenal UFC. Nah, kalau video part 1 gue bahas dari segi hak siar. Nah, kalau video part 2 ini gue bahas dari segi fungsi. Apa untungnya adanya UFC Fight Night? Per 22 Mei 2021, UFC telah mengadakan event pertarungan sebanyak 564 event, entah itu UFC berangka atau UFC Fight Night. Untuk UFC berangka, event pertarungan pertama UFC itu sudah diberi nama angka, yaitu UFC 1, yaitu tanggal 12 November 1993. Nah, dari 1993 sampai 2025, semua event UFC itu berangka, mulai dari UFC 1 hingga UFC 51. Hingga terciptalah event yang bernama The Ultimate Fighter, alias The Ultimate Fighter seri pertama, di mana Chuck Liddell dan Randy Couture yang menjadi pelatihnya. Ini adalah event pertama UFC yang tayang di TV namun non-bayar, alias tanpa pay-per-view. Tapi dulu UFC Fight Night masih sedikit, jadi kebanyakan event adalah UFC berangka. Jadi UFC lebih sering nunggu adanya perebutan sabuk juara baru bikin event. Selebihnya hanya event yang berkaitan dengan The Ultimate Fighter. Kalaupun ada UFC Fight Night, itu pun setahun sekali atau 2 kali. Mulailah sekitar 2012 mulai banyak event UFC Fight Night alias UFC non-bayar atau UFC non-pay-per-view. Ya, seiring berjalannya waktu, tentu dong UFC semakin banyak sponsor, semakin banyak fans, dan semakin banyaknya fighter. Dan sebenarnya dengan adanya UFC Fight Night, jelas sangat membantu para fans dan para fighter, karena fans nggak harus nunggu perebutan sabuk dulu supaya ada event lagi. Jadi walaupun belum ada perebutan sabuk, kita sebagai fans tetap disuguhkan UFC event pertarungan. Karena biasanya UFC Fight Night itu diisi pertarungan non-gelar. Karena biasanya UFC berangka itu selalu ada perebutan sabuk. Hanya benar-benar fighter yang punya pasar yang sangat luas yang sampai dimasukkan ke UFC berangka, walaupun tanpa perebutan sabuk. Seperti halnya Conor McGregor versus Dustin Poirier yang kedua. Itu kan tanpa perebutan sabuk ya. Tapi karena saking menjualnya pertarungan mereka, jadi UFC sampai membuat pertarungan mereka menjadi UFC berangka. Dan ternyata benar. Walaupun UFC 259 diisi 3 perebutan sabuk juara, ternyata dari segi penjualan pay-per-view masih kalah jauh dari UFC 257, padahal tidak ada perebutan sabuk UFC. Itulah mengapa Conor McGregor dianggap punya kemampuan marketing S3. Dan bahkan jika dibanding promotor MMA manapun, UFC punya penjualan pay-per-view tertinggi. Dan dengan adanya pay-per-view, ini menunjukkan bahwa UFC adalah promotor MMA paling bergengsi dan paling menjual di seluruh dunia. Karena saingan terbesar UFC saja, yaitu Bellator dan One Championship, saat mereka membuat event besar saja, mereka hanya streaming di YouTube, yang pasti dari segi keuntungan sangat kecil. Ya, gue sebagai YouTuber, gue tahulah keuntungan mereka berapa kalau streaming YouTube. Jadi itulah mengapa fighter UFC mendapat bayaran lebih besar daripada fighter promotor lain. Tapi kalau masalah kenapa bayaran fighter UFC masih kalah jauh dengan fighter tinju, nanti mungkin gue obrolin di video yang lain. Nah, kembali lagi, apa fungsinya diadakannya UFC Fight Night? Ada 3 fungsi. Yang pertama, ini jelas sangat membantu para fans UFC. Karena kan nggak semua fans banyak duit, ya nggak? Nggak semua fans sanggup beli pay-per-view. Buktinya, setiap penjualan pay-per-view yang terjual hanya sekitar 100.000 hingga 500.000 penjualan. Padahal penonton UFC ada puluhan juta, bahkan ratusan juta orang. Walau penjualan pay-per-view yang di atas 1 juta, mungkin hanya beberapa. Sedangkan dengan adanya UFC Fight Night, maka fans bisa nonton tanpa harus bayar. Jadi cukup berlangganan TV yang menayangkan UFC seperti ESPN dan ABC. Fungsi kedua, fighter yang punya nama besar, jadi nggak lama nunggu. Biasanya, fighter yang emang pengen bertarung, tapi tanpa perebutan sabuk, harus nunggu ada perebutan sabuk dulu, supaya bisa bareng dalam satu event. Tapi dengan adanya UFC Fight Night, tanpa ada perebutan sabuk pun, fighter yang punya nama besar bisa bertarung. Contohnya di tahun ini, Yair Rodriguez sudah siap bertarung, dan Max Holloway pun sudah selesai masa recovery-nya. Maka mereka pun dijadwalkan bertarung di UFC Fight Night, jadi nggak mesti ikut UFC berangka. Fungsi ketiga, demi bertarung 5 ronde. Waktu pertama kali Michael Chandler masuk UFC, Michael Chandler langsung menantang Tony Ferguson. Ya, Tony mau-mau aja lah, tapi ternyata Tony yang walaupun masih ada bekas luka dan memar dari Justin Gaethje,
Tony maunya bertarung di bulan Desember, yaitu di UFC Fight Night, supaya bisa bertarung 5 ronde. Sedangkan Michael Chandler merasa itu terlalu cepat, dan kenapa nggak di bulan Januari aja, yaitu di UFC 257 sebagai co-main event. Dan Tony nggak mau, karena kalau cuma jadi co-main event, itu artinya pertarungan cuma 3 ronde. Nah, di UFC, dalam masalah ronde ada 2 macam, yaitu maksimal 3 ronde dan maksimal 5 ronde. Kalau 3 ronde itu untuk hampir semua pertarungan, mulai dari pertarungan di kartu early prelims, kartu prelims, dan di main card atau di kartu utama. Nah, di kartu utama terbagi 2, yaitu main event dan co-main event. Kalau main event berarti pertarungan utama. Setiap event biasanya cuma 1 pertarungan utama, kecuali ada 2 atau 3 perebutan sabuk. Nah, di pertarungan utama atau di main event, maka maksimal 5 ronde. Jadi hanya pertarungan utama dan hanya perebutan sabuk yang maksimal 5 ronde. Sedangkan co-main event alias pendamping pertarungan utama maka maksimal 3 ronde. Jadi walaupun Michael Chandler versus Tony Ferguson itu adalah pertarungan besar, tapi tetap hanya berlangsung 3 ronde karena hanya sebagai co-main event. Itulah kenapa belakangan ini sangat banyak event UFC Fight Night, karena kebanyakan fighter dan timnya lebih menginginkan pertarungan 5 ronde. Dan di UFC 263 nanti, ini adalah bukti bahwa UFC lagi akur sama Nate Diaz, karena Nate Diaz diberi keistimewaan, walaupun pertarungannya dengan Leon Edwards bukan perebutan sabuk dan hanya sebagai co-main event, tapi UFC memberi hak mereka untuk bertarung maksimal 5 ronde, dan ini adalah pertama kali dalam sejarah UFC, di mana co-main event berlangsung 5 ronde. Oh iya, masalah UFC Vegas, kenapa namanya UFC Vegas? Mulai dari UFC Vegas 1 hingga UFC Vegas 27. Padahal UFC sudah mengadakan pertarungan di Las Vegas lebih dari 150 kali. Jadi istilah UFC Vegas itu atau UFC Apex itu baru ada semenjak pandemi ini ada, di mana UFC Vegas yang pertama yaitu Tyron Woodley versus Gilbert Burns itu diadakan tanpa penonton, yang mana UFC membuat oktagon baru yang bernama Apex, yaitu oktagon yang berukuran lebih kecil dari biasanya, yang lebarnya hanya 25 kaki, yang biasanya 30 kaki. Itu artinya oktagonnya lebih kecil 44% daripada oktagon biasanya. Belum lagi Fight Island, yaitu pertarungan tertutup yang diadakan di Pulau Yas, Abu Dhabi. Oke, segitu aja dulu penjelasan gue tentang UFC Berangka dan UFC Fight Night. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.